Halo, selamat malam. Malam semuanya. Malam semuanya. Wow. Teman-teman, senang sekali nih kita ketemu malam hari ini di acara Instagram Live. Saya menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Ada Bu Lina, Bu Leni, Bu Betty, ada Bu Gabriel. Selamat malam ya. Makasih loh sudah bergabung bersama pada malam hari ini. Ibu Liliwati, Pak Ongko, hai Pak Ongko apa kabar? Fani, halo, Bu Lina, malam. Nah, malam ini adalah malam yang spesial karena saya mau mengundang teman saya yang spesial juga, yang hari ini akan berbagi dan pastinya akan sangat memberkati kita semuanya. Saya biasa memanggil teman saya ini coach, karena saya banyak banget belajar melalui teman saya ini. Saya coba mengundang Coach Lukito Sutanto. Sebentar ya. Nah, ini dia. Coach Lukito. Ada yang panggil Coach Lukito, panggil Mr. Luki. Halo. Hai, hai. Jadi pakai topi nggak? Aduh, topi saya tadi saya udah cari nggak ketemu gitu. Akhirnya saya nggak jadi pakai topi. Ah, gitu ya. Saya Malam pakai Mister topi ya. Lucky atau Coach Lucky tuh. Udah, Mister Lucky mah selalu identik dengan topinya. Karena setiap seminar, setiap acara, hampir selalu atau cenderung ya pakai topi. Tadinya saya udah mau pakai topi loh, saya cari-cari nggak ketemu yang pas dan akhirnya saya nggak jadi pakai topi deh. Tuh, ada yang panggil malam Coach Lucky tuh. Malam-malam semua. Malam senang sekali ya hari ini ya. Makasih Iya, banyak loh. Makasih banyak karena malam hari ini bersedia menyediakan waktu. Saya tahu coach ini waktunya tuh sibuk banget gitu. Terus malam hari ini bersedia untuk berbagi kepada kita semuanya. Dan tentunya apa yang di-sharingkan dan dibagikan itu berguna banget. Nah, saya mau memperkenalkan siapa itu Coach Lukito. Saya panggilnya Coach ya. Sambil saya juga menyapa malam hari ini ada Bu Wike, kemudian Bu Astri, kemudian Bu Susan. Halo Bu Susan. Ah, Ming Ming. Ming dari Hong Kong ya? Wow, thank you loh Bu Sinta. Kemudian Bu Nina, makasih malam hari ini udah bergabung. Nah, saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya mau memperkenalkan siapa itu Coach Lukito, yaitu adalah seorang people builder yang dalam hidupnya punya kerinduan, punya visi untuk membangun hidup manusia untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi ya, memaksimalkan potensi dan talentanya. Kemudian Coach Lukito ini adalah seorang founder dari National Global School, NGS Academy, dan juga founder dari Sekolah Tanpa Tembok. Yang pengalamannya di bidang edukasi, pendidikan, kemudian mentoring, coaching itu sudah tidak diragukan lagi. Dan saya kenapa mengajak Coach Lukito berbincang-bincang? Karena saya sebagai pribadi nih ya, saya sebagai orang tua, saya juga sebagai pendidik atau konselor sangat diberkati dengan program-program yang diadakan oleh Coach Lukito, khususnya untuk mengenali dan pengembangan diri. Dan saya juga pernah mengikuti program yang dibuat, lalu juga Coach Lukito ini yang mengajar, saya ikut di kelasnya yang bernama Talent Builder ya programnya, dan saya sangat diberkati sekali. Sehingga saya tuh semakin paham tentang diri saya juga semakin paham tentang orang lain, sehingga juga itu memperlengkapi saya untuk bisa menolong khususnya keluarga sendiri, anak saya, dan juga orang lain. Oleh karena itu, saya meminta nih sebelum kita berbincang-bincang, bolehkah Coach nih sharing ada program-program apa saja yang sudah berjalan dan akan berjalan dan siapa-siapa aja yang bisa join. Tentunya kita semua pengen tahu ya program-program yang sangat memberkati. Silakan Coach. Ya, terima kasih Bu Ili.
Bu Ili ini saya mengenalnya sebagai pribadi yang rendah hati ya. Padahal saya banyak belajar dari Bu Ili. Ya, Bu Ili juga orang yang memberkati saya dengan banyak hal. Jadi kita benar-benar mendapatkan berkat yang luar biasa dari kehidupan Bu Ili sendiri. Kelas yang sekarang sedang berjalan memang saya sangat passionate ya, sangat passion dengan yang namanya potensi. Karena saya percaya bahwa Wah, kita itu diberikan sebetulnya sama Tuhan tuh gudang ya, gudang. Jadi kalau bisa diimajinasikan itu kita punya gudang yang di dalamnya ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah sediakan wow. dalam hidup kita dan kita tinggal tinggal sebenarnya tinggal ambil. Ya, cuman memang untuk Hmm, mengambilnya perlu password, perlu PIN supaya oke. kita bisa buka pintunya gitu ya. Nah, Wow. bicara tentang potensi, ya saya tertarik kenapa? Karena di dalam hidup saya lahir sebagai seorang pribadi yang sebetulnya putus asa karena nggak pernah dibilang pinter, nggak pernah dibilang bagus gitu ya. Jadi jadi kalau dulu sekolah SD itu ya kan nama saya Lukito gitu ya. Nah itu tuh ditambahin lol di belakangnya gitu loh sama guru sama temen-temen tahu dong nyambungnya Wah, berarti lu tolol gitu. serius? Serius? Serius bener. Oh Nah my. jadi saya nggak pernah tahu bahwa saya tuh pribadi yang gimana gimana. Pokoknya selama saya sekolah gitu ya, saya tuh taunya bahwa saya tuh ya nggak bisa apa-apa. Saya tuh apa? Mm-mm. Bahkan waktu saya remaja saya merasa saya sebetulnya saya lahir tuh dengan sebuah apa ya? Ini Tuhan buat apa sih ciptain saya? Saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Sampai satu Oke. kali ada orang yang seorang guru ya saya masih kenal dia namanya entah dia asal ngomong atau apa, tapi saya percaya itu bukan kebetulan. Tiba-tiba dia bilang, kamu nih anak cerdas. Jadi waktu dia bilang cerdas, saya seperti ada bom di kepala saya. Bomnya gini, sebenarnya yang benar dia atau yang lain gitu, karena yang lain kan jumlahnya lebih banyak kan gitu ya. Nah jadi saya sangat tertarik. Jadi setiap kali ketemu orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, statusnya apa, apapun latar belakang mereka, saya selalu melihat kamu ini punya potensi. Bahkan kecenderungan saya justru kadang-kadang kalau kata istri saya tuh kamu semua orang jadi klien kamu katanya dibantuin untuk karena passionate gitu ya. Termasuk saya, Iya. termasuk saya. Jadi hatinya tuh selalu seperti itu. Nah, jadi kelas yang saya punya yang sekarang sebetulnya itu kelasnya udah lama mau dibuat ya. Hmm. Dan baru bisa terrealisasi tahun lalu apa kelas daripada bagaimana membangun manusia, membangun potensi terutamanya. Jadi nama kelasnya adalah Certified Talent Builders. Ini adalah kelas pertama sertifikasi yang saya buat. Ya puji Tuhan sekarang sudah berjalan mau Saya ke batch pesertanya ya, salah satunya ya. iya pesertanya. Terima kasih loh Bu Ili bisa masuk kelas saya tuh. Luar biasa. Diberkati Nah, banget. Next ya. jadi jadi kelas itu tuh dibangun dari pengalaman sebenarnya pengalaman. Nah kelas itu memang bicara tentang potensi, tapi kelas itu tidak menjual alat tes ya. Karena banyak kelas-kelas yang membangun potensi sebenarnya menjual alat tes. Karena menurut saya alat tes bagus-bagus semua. Cuman ini menjual keterampilannya. Nah nanti bulan November kita akan bikin kelas level 2-nya namanya MCTB, Master Certified Talent Builders. Kalau yang CTB bicara tentang keterampilan dasar, kalau MCTB itu bicara tentang apa sih hambatan-hambatan di dalam membangun potensi atau yang potensi kita nggak berkembang kenapa? Nah itu banyak kan di MCTB. Nah saya lagi bergumul juga tahun depan saya mau bikin yang namanya Certified Marriage mentoring coaching mentoring ya. Saya lagi mau buat itu, saya Wah, sudah buat patternnya, cuman nanti belum muncul. Tapi yang saya bersyukur adalah sesudah CTB, akhirnya kita buat yang namanya Future Builder Class. Jadi Future Builder Class ini adalah kelas untuk anak remaja 10 jam. Mereka dilatih untuk mencari tahu sebenarnya potensi mereka apa. Dan gak cuma sampai situ, bukan hanya jurusan kuliah, tapi juga tentang bagaimana membangun hidup sesungguhnya gitu loh. Seperti itu. oke. Wow, wow, future builder ya, Ya, yang Future menemukan Builder Class. potensi, Ya, lalu bagaimana membangun hidup ya. ya, itu buat anak remaja khusus ya. Buat khusus anak remaja dan itu juga Ya, sebenarnya bertolak dari latar belakang ya. Saya nggak percaya tuh sama orang yang itu loh memanggil
Lukito, kemudian ditambah bagian belakangnya. Karena yang saya lihat nih sekarang nih luar biasa banget. Itu sebabnya ya sebenarnya coach ini punya potensi, punya talenta, cerdas banget gitu ya. Tapi ternyata apa jadinya kalau potensi talenta tersebut tidak ditemukan, lalu tidak Betul. dibangun dan tidak Ya, dikembangkan. Itu sebabnya betul. saya mau menyemangati kita semua nih yang hadir pada malam hari ini, kemudian juga kita sebagai pendidik, orang tua, siapapun, bahwa sebenarnya kita punya potensi, hanya saja perbedaannya ditemukan atau tidak, disadari atau tidak, dan itu Ya, perlu dikembangkan. Jadi khusus malam ini adalah membangun potensi. Walaupun judulnya untuk anak, tetapi juga saya percaya ini untuk kita juga gitu ya. Ini penting ya, banget karena banyak pertanyaan loh, khususnya orang tua tuh menanyakan seperti ya. ini. Bagaimanakah mengetahui potensi anak? Lalu banyak juga yang bertanya kepada saya, tes minat bakat mana nih yang bagus? Tes minat bakat mana yang cocok gitu ya? Anak bingung pilih jurusan, anak bingung dengan cita-citanya. Karena anak bingung, kita orang tua juga jadi bingung Jadi nih coach nih. Kita mulai harus dari mana menemukan iya, potensi, kemudian membangun potensi. Lalu tadi menarik sekali eh, tidak sekedar tes saja, tapi benar-benar menemukan dan membangunnya. Nah, gimana nih? Mulai dari mana nih ya coachnya? Menarik banget ya, setuju banget ya iya. teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Saya juga tertarik nih. Ya Apalagi, memang apalagi. kalau kita, hmm, Sorry, tadi ada judul loh, talent builder. Bayangkan hmm, seorang pembangun talenta. Nah, kita akan iya. belajar dari ilmunya malam hari ini. Silakan, Coach. Ya jadi memang kalau kita mau membangun potensi ya, baik itu orang tua atau kita mau membangun potensi diri kita sendiri, ya mulailah dengan mencintai diri kita dulu. Jadi Wow. kalau kita nggak bisa mencintai diri kita, nggak mungkin kita bisa membangun aset dalam hidup kita gitu loh. Saya bertolak dari pengalaman ya, karena kita ngobrol-ngobrol santai. Saya berpikir, kenapa ya kok sekarang saya di masa saya yang mulai agak tua secara umur nih, walaupun semangat masih ya masih kenceng lah gitu ya. Eh, Kenapa ya kok saya jadi senang belajar? Kenapa? Karena ternyata awalnya dari mencintai diri, sadar Hmm, betul bahwa mm-mm. Tuhan itu menciptakan kita dengan begitu luar biasa. Itu perlu kesadaran betul, Amin. kesadaran tinggi gitu ya. Sehingga waktu kita melihat ke dalam diri kita, jadi kalau di dalam apa yang saya suka kasih ke teman-teman, ini saya dapat juga dari neurosemantik, saya belajar dan saya seorang meta coach. Yang pertama adalah kesadaran, awareness. Sadar Mm-mm. dulu bahwa kamu tuh diciptakan sempurna, tidak ada yang hina dari dirimu. Lalu terimalah dirimu apa adanya, ya. Dengan kamu bisa menerima diri kamu apa adanya, termasuk segala hal yang dalam tanda kutip tidak sempurna yang kita lihat nih. Contoh misalnya kalau ngomongin tubuh, mata gitu ya, hidung, telinga gitu ya. Itu kan kita bilang tidak sempurna ya. Tapi kalau kita bisa Ya. mencintai ketidaksempurnaan itu, kita bisa Wow. mencintai yang sempurna dalam hidup kita gitu loh. Dan lalu kita appreciate. Nah, kalau kita sudah mencintai itu, kita baru bisa melihat, wah, ini ada berkat-berkat yang luar biasa yang saya punya. Nah, banyak orang tua sering gagal dalam membangun potensi anaknya karena dia mencoba membandingkan anaknya dengan dirinya. Ah, Atau itu dia penting banget. membandingkan anaknya dengan orang lain. Atau dia Hmm. membandingkan anaknya dengan kakaknya, adiknya. Kamu nggak kayak kakakmu, kamu nggak kayak adikmu. Dengan kita membandingkan itu kita membunuh mereka, membunuh potensi mereka. Justru waktu kita belajar mencintai, karena orang tua kan tugasnya bukan untuk tanda kutip membenarkan anak, ataupun maksudnya membetulkan anak, ataupun mungkin mengubah anak. Tugas kita tuh sebenarnya cuma mencintai mereka aja gitu loh. Kalau kita udah bisa menyayangi mereka, mencintai mereka, itu akan ada sebuah energi yang kuat dari diri kita untuk melihat segala sesuatu yang anak itu punya. Saya kasih contoh ya. Dulu ada seorang ibu, oh ini luar biasa kisahnya. Di Mm-mm. sekolah saya itu setiap kali ada tahun tiap graduation itu kan ada penampilan tuh Bu Ili ya, penampilan. Ya. Nah nih anak setiap kali tampil nangis, 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 nangis Oke, setiap oke. tahun. Mungkin ada Ya. 4 tahun kali nangis nangis terus. Tahu nggak, orang tua yang di samping ibunya kan nggak sadar itu ibunya ya. Dia Mm-mm, nyeletuk mm-mm. begini, itu ngapain sih tuh anak nangis dikasih naik ke panggung? Itu orang tuanya siapa sih? Itu saya lihat. Nah, saya bersyukurnya nih orang tua belajar parenting. Jadi dia Mm-mm, mm-mm. tetapkan dirinya, nggak apa-apa. Saya berani, saya bersyukur, saya terima anak saya pokoknya mencintai anak saya. Jadi tampil tuh kurang lebih berapa tahun tuh anaknya nangis terus.
Tahu gak sekarang anaknya jadi apa? Anaknya jadi model, jadi artis, jadi atlet. Serius? Serius gitu loh. Dan itu Wow. amazing gitu loh. Itu ada, saya Mm-mm. bisa kasih banyak contoh gitu. Kita bisa kasih banyak contoh. Jadi kalau Bapak Ibu mau membangun potensi diri, mau membangun diri kita, ya cari tahu dulu sebenarnya seberapa berkualitas cinta saya sama diri saya, seberapa berkualitas cinta saya kepada anak-anak saya. Nah, kalau kita ngomong Wah. pasangan ya, pasangan suami istri, semakin kita tidak bisa mencintai pasangan kita tidak akan tampil, tidak akan muncul potensi-potensi ilahinya. Justru dengan dia bisa mencintai itu menerima kan. Oh, istri gue Mm-mm. bawel banget nih, ya bawel tuh potensinya Mm. banyak loh. Ya, 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 ya. Oh, Betul. istri saya pendiam banget loh. Pendiam itu potensinya banyak loh, gitu loh. Bahkan orang yang suka kritik aja potensinya banyak gitu. Semakin kita Ya, bisa ya. lihat itu, semakin akan luar biasa gitu. Jadi pertama mulailah dengan mencintai ya. Sesudah itu ikut kelas saya. Wow. Setuju. Nah, ini saya melihat beberapa kata kunci. Wow, keren banget. Yang pertama adalah mencintai diri kita, kemudian mencintai anak kita, mencintai orang-orang yang kita kasihi. Dan pada saat mencintai itu adalah sebenarnya menerima apa adanya. Dan itu akan memberikan sebuah energi yang luar biasa ya. Saya kebayang banget sih. Ini saya berandai-andai. Misalnya anak saya tampil perform gitu di depan. Lalu pada saat perform, jangankan menangis di depan, perform saja tidak pada saat perform tidak sesuai dengan harapan. Kemungkinan Ya, yang saya lakukan adalah saya panggil, kritik. terus saya marahin, saya bilang Iya, malu-maluin, kenapa kamu seperti ini? Tapi itu luar biasa banget. Nah, justru pada saat seperti itu sebenarnya bukan menumbuhkan. Itu sebenarnya kita tuh melumpuhkan ya, melumpuhkan. yes, Sehingga yes. pada saat seseorang itu dikasihi, diterima ada apa adanya, itu ada sebuah energi yang Iya, akan menjadi satu kekuatan untuk saat bisa menerima dirinya lalu bisa iya, berkembang. Dan tadi juga ada kalimat yes. berikutnya adalah mencintai ketidaksempurnaan. Wah, itu menarik Iya, banget karena saya orangnya iya, perfeksionis, saking perfeksionisnya dan ternyata itu membuat saya jadi stagnasi, stres iya, sendiri, menuntut diri iya, sendiri dan justru iya, pada saat saya perfeksionis itu yang saya lihat adalah kekurangan, 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 iya, kekurangan terus. iya, Padahal iya, sebenarnya ada banyak hal yang bisa saya kembangkan, tapi yang saya lihat betul. kekurangan dan bandingin kok nggak seperti orang lain, nggak seperti orang Iya, lain. Justru mencintai ketidaksempurnaan, maka kita akan mencintai diri kita secara utuh iya, ya, Coach ya. Wow, iya. itu luar biasa banget. Aduh, makasih banget dan itu menyadarkan dan istilahnya menabok saya juga nih, Coach nih. Nabok saya juga sih. Nabok kita sama-sama. It's okay malam hari ini kita belajar ya. Kita belajar. Iya, Oke, oke. Thank you banget. Thank you banget. Nah, berikutnya nih mulai yang pertama tadi mulai dari kesadaran diri, lalu mengasihi, mencintai diri sendiri. Oke, iya, kemudian nih ada lagi nih. Saya ada pertanyaannya kita lanjut ya coach ya. iya, iya, Nah, topik hari ini kan membangun potensi. Kita ini suka betul. bingung loh antara apa bedanya potensi, minat, Hmm, bakat, iya, talenta, iya, kemudian passion, sampai sampai hmm, ada berbagai istilah kita jadi bingung apa bedanya. Nah, iya, boleh nggak nih coach nih dijelaskan supaya kita sama-sama belajar? iya, iya. Jadi kita perlu sadar dulu begini, seperti tadi saya Mm-mm. bilang. Kita perlu sadar bahwa kita itu diberikan Tuhan gudang. Tadi ya, Ya, itu menarik imajinasikan tuh. gudang. Ya, gudang besar. Seberapa besar? Tergantung iman kita, tergantung apa yang kita percayai. Jadi ada gudang Mm-mm. yang kecil, storage box gitu ya. Heeh, Ada heeh. juga gudang yang besar gitu loh. Ya, kenapa? Karena saya yakin setiap kita itu tidak punya batasan. Tuhan berikan kita potensi itu unlimited gitu ya kan. Nah, Wah. nah, um, kalau misalnya kita tahu persis passwordnya, kita bisa menikmati gudang itu. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita perlu belajar untuk melihat kepada diri kita tadi, mencintai dulu. Nah, minat itu adalah mulai dari minat. Anak-anak itu semua tuh punya minat. Semua kita punya minat. Sampai hari ini pun kita punya minat. Makanya saya nggak setuju kalau ada yang bilang kelas CTB atau talent builders atau membangun potensi itu buat anak-anak. Enggak. Sampai hari ini pun saya masih menghidupi pelajaran itu. Jadi kita punya minat. Minat itu apa sih? Minat itu adalah sesuatu yang biasanya dari luar. Ya, jadi mungkin kita melihat, contohnya kita mendengar, terus kita tertarik. Itu minat, rasa ketertarikan. Mm-mm. Mm-mm. Nah,
anak-anak itu bisa kita perkenalkan minatnya. Contohnya kalau buat saya, karena setiap kita keluarga berbeda-beda ya, kalau saya itu paling senang itu memperkenalkan dunia traveling. Karena saya percaya di dunia traveling ini, anak-anak bisa belajar untuk banyak hal. Jadi diperkenalkan. Jadi minat itu bisa diperkenalkan, sifatnya dari luar, tetapi minat itu belum tentu bakat. Belum tentu bakat, itu hanya minat, tertarik. Ya, Tertarik tetapi ya. berita bagusnya, minat itu bisa jadi pintu masuk potensi. Oke, Oke. itu minat sampai situ ya. Nah, bakatnya apa kalau bakat? Bakat ini datang dari Tuhan, Tuhan yang kasih, alamiah, kemampuan alamiah. Nah, kita sering lihat ya, kalau saya udah kenyang itu yang ngelihat penampilan anak-anak. Kalau yang namanya graduation party, begitu anak-anak ada, disuruh tampil ada 5 anak-anak, kita bisa langsung tahu mana anak-anak yang memang punya bakat menari. Yang tidak punya bakat menari, itu kelihatan banget. Di situ udah jelas. Jadi itu secara alamiah ada. Nah, bakat ini eh, apa namanya, nggak perlu banyak dilatih, sudah bisa, Oke. sudah muncul, tetapi belum, kualitasnya mungkin masih standar gitu ya. Nah, Oke. minat dan bakat ini masih bahan mentah, Bu Ili. Jadi kalau mau jadikan potensi itu perlu dimasak. Saya kasih ilustrasi begini. Saya ini tadi makan malam makan dadar, telur dadar. Saya tuh suka sekali telur dadar. Jadi dalam telur dadar itu kan ingredientsnya ya, ada telur, bawang, lalu ada daun bawang, ada cabai. Biasa saya kasih kornet dikit, garam, lada, dan macam-macam. Saya masak sendiri. Nah, kalau kita menggabungkan semua, itu baru jadi telur dadar yang enak. Dan Betul. kita makan nikmat. Nah, telur dadar yang kita makan itu adalah potensi. Oke? Tetapi Oke. si bawang, si telur, si garam, Mm-mm. itu semua Mm-mm. bakat yang kita nggak bisa cicipin. Coba ibu makan aja tuh garam, asin kan? Makan bawang kan nggak enak gitu loh. Itu bakat. Jadi perlu di cooking dulu, perlu dimasak dulu, perlu diproses dulu. Nah, yang proses siapa? Kalau ngomongin bakat dan minat anak-anak menjadi potensi ini, yang proses siapa? Ada 3 pribadi yang proses. Yang pertama pasti Tuhan. Yang kedua adalah orang tua. Dan yang ketiga adalah mungkin guru ataupun siapa, lingkungan. Nah, 3 ini yang memasak proses tersebut. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang minat, bakat, dan potensi seperti itu. Nah, bagaimana caranya melihat seorang punya potensi? Gampang. Rumusnya ada 4E. Ya, ini sederhana. Oke. Tapi memang nanti waktu belajar tidak sesederhana itu ya. Yang pertama, 4E ya. Yang pertama itu, anak itu gampang melakukannya, easy. Dia gampang banget melakukannya. Yang kedua, dia enjoy. Dia menikmati. Kayak saya nih senang bercerita. Mama saya dulu bilang, kamu tuh tukang cerita kemana-mana. Ternyata si bawel yang dikatain mama, sekarang cari duitnya dari bercerita. Yang ketiga, easy, enjoy. Lalu excellent. Excellent. Ya, excellent. Ada hasilnya. Ada orang yang nyanyi, suaranya mau dia latih bagaimana, orang denger lebih baik lu jangan nyanyi. Gue capek dengernya gitu ya. Tapi ada orang yang begitu nyanyi suaranya wow. Ya saya sering banget, ini mungkin agak sedikit membandingkan, tapi saya sering kalau lagi makan gitu sama teman-teman, tiba-tiba ada pengamen suaranya bagus, kasih duitnya lebih besar karena menghibur. Ternyata ada 4E yang terakhir namanya earn. Jadi earn ini mendapatkan sesuatu. Kita bisa bilang earn ini duit lah gitu loh ya. Ya kalau misalnya namanya potensi tapi tidak menghasilkan uang, itu namanya charity gitu loh. Ya kan? Itu bukan sesuatu yang menghasilkan. Walaupun nanti kita nggak bisa bicara tentang uang tok sih, kalau kita bicara ikigai itu bicara tentang keseimbangan 4 sisi ya. Gitu. Jadi cara melihatnya ini 4. Nah, buat saya kalau kita lihat anak-anak langsung itu bisa ketahuan, ini potensinya bisa ketahuan. Karena udah sering gitu, wah ini udah pasti sih, ini begini. Cuman problemnya dikembangkan apa tidak. Problemnya dimasak atau Ya. tidak, diasah Ya, atau ya. tidak, gitu loh. Ya. Seperti itu, Ibu. Oke, oke. Wow. Banyak banget ya yang kita dapatkan dari sharing coach Lukito tadi. Yang menarik tadi adalah ingat baik-baik bahwa kita ini semua punya gudang ya.
gudang yang besar, storage, dan disitulah berisi potensi kita. Dan di situ dikatakan potensi kita adalah unlimited ya. Kemudian untuk bisa menemukan dan mengembangkan potensi kita, itu perlu password untuk membuka pintu dari gudang tersebut. Nah, hari ini kita belajar bagaimana menemukan passwordnya itu dulu tuh, bagaimana kuncinya, supaya kita bisa mulai mengembangkan potensi kita. Saya garis bawahi tadi, kita ini semua punya gudang. Jadi tidak ada yang istilahnya saya tidak setuju ya, kita tidak setuju ya Coach ya, kalau bilang saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya Wah, apa-apa, saya nggak punya potensi, saya nggak seperti dia. ya, Wah, itu nggak setuju banget ya, nggak setuju banget ya. betul, Itu betul. kita garis bawahi. Lalu Ya, langkah pertama adalah mengasihi diri sendiri terlebih dulu, menerima diri sendiri. Kemudian juga memahami minat dan bakat. Tadi sempat membahas minat dan bakat dan potensi. Bedanya apa? Kalau minat ketertarikan, kita itu datang dari luar, kita tertarik. Kemudian kalau bakat itu adalah yang memang datang Tuhan berikan gitu ya. Tuhan berikan, tetapi minat dan bakat adalah bahan mentah ya, perlu dimasak. Dan yang memasak itu adalah Tuhan, orang tua, dan guru. Jadi kita perlu berkolaborasi bersama-sama ya iya, Coach ya. iya, 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 Oke, oke. Pada saat dimasak menjadi potensi dan ciri potensi itu tadi 4E, 4E ya. 4E. 4E yaitu easy, enjoy, excellent, dan earn. Kalau nggak sampai earn itu charity ya. Jadi saya lagi pikir-pikir, apa itu ya? Yuk kita sama-sama pikirkan apa yang mudah kita lakukan, enjoy, bahkan kita excellent, lalu produktif ya Coach ya. betul, menghasilkan ya. Oke, oke, menghasilkan. Nah, ini menarik sekali. Kemudian untuk kita nih yang mengenali, misalnya kita sudah menemukan nih, menemukan potensi gitu ya. Tapi kan nggak cuma hanya menemukan dan mengetahui, kita perlu mengembangkannya, selain Ya, mengembangkannya. Nah, ini gimana nih ya, Coach nih? Mm-mm. ya. Memang di kelas CTB yang saya sharingkan itu ada 5 langkah. Nah, 5 langkah Oke. itu adalah disingkat dengan fokus ya, FOCUS. Mm-mm, Oke. Okay. mm-mm. Cuman memang belajar tentang fokus ini saya pun semakin hari semakin mengembangkan, semakin tertarik dan semakin dalam. Ya, tapi malam Fokus. ini kita akan kasih yang simple ya. Kita akan kasih yang simple. Oke. F Wah, yang siap-siap nih, pertama siap-siap. itu Para pemirsa, ya, siap-siap. Yuk. Saya aja sambil ambil F catatan loh untuk mencatat. ya. Nah, tadi kan saya bilang kita perlu punya passwordnya untuk masuk gudang itu. Mm-mm. Nah, passwordnya menurut saya adalah fokus itu. Oke, fokus. FOCUS. Ya. Mm. Nah, F yang pertama itu apa sih? Foundation. Nah, di dalam foundation ini dasar. Dasarnya perlu benar dulu. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang membangun potensi, itu mirip dengan membangun gedung. Ya. Kalau fondasinya nggak benar, gedung itu tidak bisa berdiri tegak. Dan fondasi menentukan ketinggian. Gedung itu akan diuji coba oleh 4 hal. Yang pertama dari atas, ya dari hujan, salju kalau kita di salju ya, macam-macam dari atas pokoknya. Yang kedua dari samping tuh angin. Yang ketiga dari bawah, air dan banjir dan gempa. Lalu diuji juga dari dalam gedung tersebut bebannya seperti apa. Nah, manusia juga diuji dari 4 ini. Ya kan, kita akan diuji kan. Kehidupan kita nggak bisa dibilang linear. Kita punya kehidupan, ada yang di atas kita, ada yang di samping kita, ada yang di bawah kita, dan ada yang dari dalam diri kita. Nah, ujian-ujian ini menentukan kualitas hidup kita. Jika fondasinya tidak kuat, maka itu akan runtuh. Nah, kalau kita bicara membangun potensi anak, saya sudah kasih tahu fondasi pertama itu cintai anak-anakmu. Ya, walaupun ada lagi fondasi-fondasi yang lain, tapi mungkin kita nggak bahas malam ini, kepanjangan ya, kasihan nanti. Nah, pertama fondasi, pokoknya udah jelas itu fondasi. Yang O itu adalah observation. Bapak dan Ibu kalau mau membangun anak, itu perlu melakukan observasi. Observasi itu apa sih? Amati apa yang menjadi permainan anak-anakmu, perkataan anak-anakmu, ketertarikan anak-anakmu. Makanya perlu membuang waktu dengan anak-anak. Perlu pergi bersama dengan anak-anak. Coach, sorry, Ya, mau merevisi bukan membuang waktu.
memberikan Nah, waktu bersama dengan memberikan anak-anak gitu. waktu, iya, memberikan waktu buat anak-anak, ya, Tunggu, tunggu, investasi tunggu. waktu buat. Investasi waktu, iya, saya koreksi itu. Sebentar, Iya. sebentar. Sebelum Hmm. sebelum nanti lanjut, saya mau menggarisbawahi menarik banget. Fokus untuk mengembangkan potensi, membangun potensi. Fokus. F yang pertama adalah foundation, dasarnya. Dan yang menarik banget, dasarnya itu adalah yang akan membuat seseorang itu bertahan dari goncangan-goncangan yang ada dari berbagai sisi. Dan ternyata yang menjadi dasar itu adalah cinta ya. Waktu terhadap anak-anak kita mengasihi dia seperti yang tadi yang di poin yang pertama, dan juga untuk membangun potensi di dalam membangun dan mengembangkan potensi dalam diri kita, yaitu mengasihi, mencintai diri kita sendiri juga ya. Itu ternyata Ya, cinta itu penting banget ya. Oke, ya, lalu mulai observasi. Nah, ternyata perlu observasi ya, bukan dikit-dikit tes, dikit-dikit tes, dikit-dikit tes gitu ya. Observasi dulu. Oke, silakan coach. ya. Kita observasi kalau kita punya anak, ya salah satu mungkin lewat tes. Tapi tes itu bukan segalanya. Ya, Ya, tes tes itu bukan bukan segalanya. segalanya. Ya, memang itu penting, tetapi itu bukan prioritas lah. Ya, Oke. kalau justru kalau dari apa yang saya lihat, saya melakukan observasi itu dari kehidupan saya bersama anak-anak saya. Hmm. Kalau mereka adalah klien saya akan bertanya banyak tentang berbagai macam kehidupan. Contoh ya, kalau kita mau bicara tentang observasi, Bapak dan Ibu, saya itu menemukan anak-anak saya itu punya berbagai macam potensi lewat apa? Kalau saya lewat traveling. Karena kita Oke. traveling itu kan backpacker kan ya, backpacking gitu ya. Kemana-mana tuh bisa bisa 10 hari, bisa 15 hari naik turun kereta dan berbagai macam hal. Di situ saya menemukan berbagai macam potensi anak-anak saya dan saya melatih mereka. Jadi Oke. dengan observasi saya mengamati, waktu saya suruh tanya, kamu tanya dong itu stasiunnya pakai naik MRT apa? Dia nanya, saya mau mengamati. Bahkan biasanya di keluarga saya, ini keluarga saya ya, boleh dicontoh boleh enggak. Sesudah dia traveling, pulangnya ke rumah mereka harus presentasi. Presentasi aja santai, presentasi. Dia foto-foto kemarin itu presentasi. Tujuannya untuk apa? Karena saya tahu kehidupan di depan itu butuh keterampilan dari dalam. Makanya saya melatih ke Oke. sana. Dan dari situ saya memperhatikan, di observasi. Dari observasi itu kita bisa lihat kok. Gitu ya. Lalu C yang berikutnya itu adalah challenge. Sesudah Oke. diobservasi kita sudah mulai semakin mengecil gitu ya kan, kalau fokus itu kan dari awal besar lalu makin mengecil, lalu kita sudah mulai ada challenge-nya. Kita kasih challenge. Challenge-nya apa? Bapak dan Ibu ada 3 C, tapi saya kasih Bapak Ibu 1 C aja dulu deh. Biar vitamin Ya. C-nya kebanyakan. C yang pertama challenge-nya apa? Bapak Ibu ajak anak-anak cruising. Cruising itu apa sih? Cruising itu dari kata cruise. Jadi kalau anak Bapak dan Ibu kelihatan suka banget sama sepak bola, kasih mereka segala sesuatu yang berbau sepak bola. Entah mungkin YouTube-nya, entah mungkin kemana-mana, entah mungkin perkenalkan dengan klub-klub, macam-macam kita bawa mereka. Supaya mereka tuh lihat segala sesuatu yang ada. Ya Bapak Ibu perlu investasi waktu di sini. Nggak bisa sekasih guru ke gurunya yang perlu ngajar anak-anak. No, yang bertanggung jawab untuk itu adalah kita sebagai orang tua. Jadi kita perlu sadar, sekolah itu cuman vitamin. Makanan utama itu dari rumah. Rumah yang perlu memprovide mereka. Nah, anak-anak perlu di-challenge, Bapak dan Ibu. Anak-anak itu perlu di-challenge. Kalau mereka tidak di-challenge, mereka akan hidup dengan sebuah stagnansi, sebuah rasa nyaman. Apalagi sekarang ya dengan adanya dunia internet dan lain-lain, anak-anak hampir nggak pernah keluar rumah. Kita perlu challenge mereka, gitu. Ya, itu C. Oke, lalu yang U-nya itu adalah Hmm. upgrade. Upgrade-nya apa? Kalau kita udah ketemu nih, anak ini bidangnya komunikasi. Nah, berarti kita perlu mengupgrade mereka. Nah, biasanya di kelas ITB ada 7 pertanyaan, 7 pengembangan. Nah, itu di-upgrade dengan berbagai macam seleksi. Sehingga komunikasinya ke arah mana nih? Komunikasi yang tentang apa nih? Kepada siapa nih? Jadi di situ di-upgrade, dinaikkan, dimakin diperkecil. Udah baru sampai ke S. Nah, S ini yang paling menarik. S ini adalah bagaimana menjual potensi tersebut. Bapak dan Ibu kalau punya potensi nggak dijual, itu cuman koleksi, itu cuman pajangan gitu ya. Perlu dijual. Justru kita perlu sadar bahwa Tuhan berikan kita sesuatu itu, kita perlu berbuah. Buahnya bisa dinikmati gitu. Ya. Nah, selling ini
selling ini juga ada level-levelnya. Kalau kita mau lihat potensi anak-anak itu berkembang dengan baik, itu juga ada level-levelnya. Kalau level pertama itu, semua levelnya ada 5 level, mulai dari huruf P. Yang pertama adalah praise. Kalau potensinya sudah muncul, itu biasa muncul pujian. Aduh, makanannya enak banget. Pengen banget makan lagi gitu ya. P yang pertama tuh praise. P yang kedua, begitu kita bilang makanannya enak, kita tawarin mereka, mau nggak beli? Nah, P yang kedua itu adalah P. Ya, P yang kedua itu adalah P, bayar. Ya, kita perlu Oke, dapat duitnya. bayar. Ya, Mm-mm. P, jadi praise, P ya. Mau gak bayar? Kalau dibilang makanannya enak tadi dia puji, begitu suruh beli dia nggak mau, jangan-jangan dia cuma basa-basi. Ya. Oke. Nah, lalu P yang ketiga itu prize, piala. Ya. Nah, Bapak Ibu, P yang kedua, P dengan prize ini boleh bolak-balik ya. Jadi boleh boleh bolak-balik, artinya boleh Price. nomornya Oke. nggak bisa. Ya, prize itu adalah piala. Mungkin kita ikut ajang-ajang pertunjukan makan dapat piala. Nah, P yang keempat itu adalah people. Ya contoh kayak Bu Ili. Bu Ili ini udah sampai mungkin P atau mungkin P yang kelima ya, karena Bu Ili punya people banyak yang suka sama Bu Ili. Wah, kalau Bu Ili buka kelas, orang ngantri. Itu adalah orang-orang yang ngefans sama kita, suka sama kita. Ya, walaupun nanti di people itu ada 3 lingkaran lagi, tapi kepanjangan nih kalau ke sana nih. Ya, nah people. Jadi kita sudah punya pengikutnya, ada orang-orang yang suka. Kalau saya nyanyi, orang-orang demen banget dengar saya. Mulai ada pengikutnya, ada followernya. Nah, P yang kelima, yang paling tinggi itu platform. Nah, platform ini apa? Potensi di mana kita perlu berhati-hati karena ini orang potensinya sudah platform. Apa saja yang dia gunakan itu akan mempengaruhi. Contoh, ingat gak waktu Ronaldo itu pindahin botol Coca-Cola? Wah, itu kan rugi langsung dan semua orang pada semuanya tiba-tiba nggak minum gitu ya. Mungkin membatasi minum, mereka nggak ngerti gimana. Tapi bayangkan dia hanya mindahin loh. Dia sudah punya platform itu. Ya, jadi bagaimana kita melihat potensi kita itu bisa dijual, itu ada 5 tingkatan tadi. Kita sampai di mana? Apa cuma di puji-pujian doang ya, atau sampai people atau sampai platform. Seperti itu. Suaranya jelas ya, Oke, Bu? oke. Kayaknya agak Jelas kurang. banget. Jelas banget. Saya sampai terpukau gitu. Saya sampai catat. Wah, thank you banget nih, Coach. Saya mungkin mau mau ulang sedikit dan simpulkan supaya Ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir ini benar-benar bisa istilahnya apa ya? Menyerap dengan sebanyak-banyaknya. Hari ini nih ilmunya nih berguna banget buat kita semuanya. Jadi tadi bagaimana kita cara mengembangkan dan membangun dan mengembangkan potensi, membangun dan mengembangkan, yes, potensi itu adalah fokus, FOCUS. F adalah foundation, kemudian observasi. Pada saat kita mengobservasi, kita tentunya membutuhkan investasi waktu ya, butuh waktu bersama dengan anak-anak kita, mendampingi gitu, tidak hanya sekedar diberikan kepada guru les, tidak hanya sekedar tes minat bakat, itu salah satu tools yang bisa digunakan, tapi benar-benar bersama dengan mereka. Pada saat mengobservasi, lalu kita menemukan hal-hal yang menarik, menemukan tadi itu, antara lain minatnya, bakatnya, dan waktu menemukan bakat itu kan kita lihat dari 4E tadi ya, oke betul 4E yang tadi. Lalu mulai C yang berikutnya adalah challenge. Challenge itu adalah memberikan tantangan kepada anak-anak gitu. Dan gak cuma untuk anak-anak, itu juga sebenarnya untuk diri kita ya Coach ya. Untuk diri kita. Dan tantangan itu ada 3C lagi. Tapi hari ini hanya disebutkan 1C, yaitu cruise ya. Cruise. Nah, untuk Bapak Ibu dan teman-teman, jika pengen tahu C yang berikutnya, nanti ini waktu Coach Lukito membuka Certified Talent Builder berikutnya, bisa belajar bersama-sama untuk lebih mendetil lagi, karena saya udah mengikuti kelas ini, dan hari ini yang dibagikan itu poin-poinnya saja kita udah diberkati banget ya, dan nanti kalau di kelas tersebut ada PR-nya loh, aduh sampai saya bikin PR-nya tuh sampai ngutang, kemudian ada tugasnya, ada refleksi diri, kemudian ada hal-hal yang untuk dilakukan. Nah, ini berguna banget untuk kita tuh semakin memahami untuk diri kita dan juga untuk menolong anak-anak kita dan orang-orang lain. Apalagi misalnya kita di sini ada yang sebagai pendidik, sebagai educator, kemudian sebagai counselor, sebagai coach, itu akan sangat melengkapi banget. Nah, saya sampai di mana ya tadi? Oh iya, udah C, yaitu challenge. Berikutnya, U-nya itu adalah
upgrade ya, upgrade. Upgrade itu mau nggak mau kalau kita sudah menemukan, kita mesti Yes. mengupgrade diri kita ya, mengupgrade anak-anak Yes. kita. Yes. Dilatih, dikasih kesempatan, belajar Iya. gitu ya, nggak bisa Iya. dibiarkan. Kemudian contohnya tadi apa tuh ya, itu cruise ya, yang kalau senang bola dibuka sebanyak-banyaknya kesempatan untuk Iya, belajar itu tentang cruise. bola. Betul. Ya, melihat dengan Betul. bola. Upgrade itu kalau misalnya dari misalnya anak itu minat dengan bola, upgrade-nya gimana nih coach nih? Mungkin boleh lebih detail? Jadi kalau Misalnya, kalau mm-mm, sudah ketemu gitu ya, kita cara uh-uh, mengupgrade itu kita punya pengembangan ada 7 pengembangan. Jadi kita akan mm-mm. melihat kalau bola udah jelas ya, bola itu udah jelas itu olahraga, tapi dia akan dikembangkan misalnya dia punya Misalnya, dimensi kemampuan lagi yang lain. Kalau misalnya katakan oke. komunikasi deh, misalnya dia lebih senang menyampaikan komunikasi kepada siapa? Kepada anak-anak kah, kepada remaja kah, atau kepada orang yang lebih Mm-mm. tua kah? Lalu kita lihat lagi, ini kamu kerjanya itu lebih lebih cenderung kemana, kemana. Jadi ada pengembangannya. Karena kalau sudah upgrade itu Oh, sudah perlu udah nemu. Contoh misalnya Ibu uh-uh. Ili seorang trainer. Nah, Ibu Ili ini seorang trainer yang tadi kan udah kelihatan banget ya upgradingnya ya. Ya, halo Bu, Lanjut putus ya Bu. coach. Ya, masih bisa dengar. Lanjut. Yes. Oh, Terus, oke. ya, ini Jadi kayak bahas upgrade. ya, jadi kayak Ibu Ili kan udah ketahuan banget ya. Iya, Ibu bekerja sebagai apa women empower, jadi membangun wanita. Itu udah ketahuan tuh upgradingnya. Nanti kekuatannya di mana kita cari? Oh, mungkin dari kekuatan Ibu dalam memberikan inspirasi, apakah dalam motivasi, apakah dalam training. Jadi ada pengembangan-pengembangan secara Hmm. spesifik. Sehingga kita punya personal branding itu kelihatan bener. Kita tuh siapa? Jadi kalau kayak dunia handphone tuh kita nih Apple apa Android gitu, kurang lebih kayak gitu-gitulah ya. Jadi supaya ketahuan spesifiknya. Nah, itu bisa dibuat, bisa dilihat, dan bisa dilakukan gitu. Wow, untuk upgrade aja aspeknya ada 7 hal ya. Wah, Ya, ada tujuh menarik hal. banget deh. Jadi jangan ketinggalan loh dengan kelasnya Coach Lukito. Oke. Kemudian tadi setelah upgrade berarti S ya. S itu selling. Selling Ya, ini ada praise, pay, price. Kemudian people. Mungkin kalau people lebih bisa dikatakan seberapa Tuhan mempercayakan ya. eh, Orang-orang di sekitar influence Ibu kita ya. ya, influence. Ya, Iya, betul, kita tuh betul, betul. dampak dan influence-nya kepada siapa saja gitu ya. Yes, 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 betul, Oke, betul. oke, oke. Kemudian selain people, oh platform, platform. Mungkin boleh Ya, dijelaskan platform itu maksudnya, yes, platform itu dalam hal maksudnya gini. selling. Jadi, ya, jadi misalnya katakan Ibu nih, Ibu Ili adalah seorang tadi ya trainer untuk wanita-wanita katakan. Tetapi pada saat tertentu, misalnya ibu masukin di mana di Instagram ibu bisa katakan ibu bahas tentang sesuatu yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan ibu. Tapi orang akan dengerin ibu, orang akan ngikut-ngikut ibu gitu loh. Jadi ibu tuh udah jadi seperti apa ya, seperti ikon gitu loh. Dan apapun yang ibu gunakan itu akan orang ngikutin. Padahal bidangnya kan bidang trainer gitu loh. Misalnya saya Oh, pakai yang pakai pakai misalnya pakai baju merek apa orang akan ngikutin gitu jadi itu platform makanya platform-platform yang sudah ada contoh misalnya kayak YouTuber influence yang kuat itu menggunakan platform-platform tersebut jadi kita bisa lihat kalau kita mau menjual potensi kita sudah di level mana ya ada orang yang cuma levelnya sampai level ya dibayar aja tetapi dia tidak punya pengikut dia tidak punya people yang ngefans gitu loh tapi ada orang yang sampai people-nya sudah banyak lalu dia punya platform ya dia pakai t-shirt apa orang ngikutin ya kalau kita mungkin lihat kayak Pak Jokowi gitu ya dia pakai apa aja kita pengen tahu gitu loh ya ini ngomong tentang presiden ya yang oke. maksudnya yang saya pribadi suka gitu ya Oke, oke. Nah, saya menariknya di sini nih ya. Kalau kita misalnya salah satu tujuannya juga untuk kita terus upgrade sampai selling dan satu hari mungkin kehidupan kita bisa memberikan dampak atau influence bagi orang-orang. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita sharingkan, apa yang kita lakukan bisa menjadi sumber inspirasi dan teladan dan orang-orang lain hmm, mengikuti. Disitulah sebenarnya kita ini perlu melihat diri kita ini adalah sebagai alat Tuhan, sebagai ya pengelola. Kemudian kita ya sebagai tangan Tuhan, sehingga pada saat apa yang kita sampaikan, apa yang kita sharingkan, itu benar-benar untuk memberi dampak yang positif, untuk benar-benar ya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyampaikan ya nilai-nilai kehidupan, ya kemudian juga untuk kebenaran-kebenaran ilahi, dan sehingga betul
kepercayaan atau mungkin sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu adalah tujuannya juga kembali lagi Tuhan memberikan potensi di dalam kehidupan kita. Salah satunya juga adalah dengan potensi yang ada memberi dampak supaya ada banyak Yes, orang yang bisa ditolong, ya, ada banyak betul. orang yang juga bisa dimenangkan ya coach ya. Itu Yes, sebenarnya juga salah yes, satu hal yang betul. itu kepercayaan dari Tuhan ya. Makanya Ya, kita perlu betul. terus kembangkan, terus kembangkan, terus kembangkan supaya apa? Pada saat kita memberikan influence, goal akhirnya itu adalah salah satunya juga adalah untuk memberkati, menolong orang dan Yes, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan ya. yes, yes, betul, betul. Nah, Oke, oke. yang Mm-mm. menariknya Bu Ili, kalau saya boleh sampaikan satu lagi, Ya, seperti tadi saya bilang, dalam gudang itu Tuhan sediakan banyak ya. hal. Lalu waktu kita masuk ke dalam gudang itu, kita masukin password, kita fokus. Betul ya, kita masuk ke dalam gudang Oke, tersebut. Nah, passwordnya. yang menarik adalah password itu, fokus itu, kita bisa gunakan untuk menciptakan passion di dalam diri kita. Jadi bukan menemukan, Wow. tapi Ayo, menciptakan. oke lanjut Misalnya coach. contoh, Menarik nih menciptakan misal, passion. Yes. misalnya contohnya ya, misalnya contohnya. Kenapa ada hal-hal yang kita mungkin kita tidak bilang, saya nggak suka bidang ini. Ya, Mm-mm. oke, katakan mungkin ada bagian dari memang nggak bakat, betul. Tapi kebanyakan yang saya temukan itu bukan karena nggak bakat, tapi karena trauma, karena di masa kecil Oh, itu ada perkataan yang nggak bagus. Jadi dia memaknainya dengan cara yang salah. Nah, makna yang salah itu akan membuat dia tuh terbatas. Nah, dengan dia makna. menggunakan, Mm-mm. ya, dengan dia menggunakan kata fokus ini, dia bisa menciptakan ulang passion dia. Bahkan menemukan passion yang baru, menciptakan sesuatu yang baru. Contoh ya. Beberapa waktu yang lalu saya nggak pernah suka itu yang namanya bidang-bidang kayak bahas tentang ekonomi, saya nggak suka. Mm-mm. Tetapi entah bagaimana di dalam perjalanan, saya mulai belajar dan saya akhirnya berpikir, nanti kalau punya waktu saya mau sekolah, belajar bisnis yang bagus. Dan itu kan bertemu dengan musuhnya Ya. saya, yang dulu saya bilang saya nggak suka matematika. Ternyata begitu saya ketahui, saya gali, ternyata saya bukan nggak punya bakat matematika, saya punya makna yang salah tentang matematika. Oke, oke, Dan oke. itu menghambat kita. Nah, dengan fokus ini kita bisa menciptakan passion-passion yang baru. Ini yang luar biasa. Hmm. Wah, ini menarik sekali nih, menarik, menarik. Jadi, kalau kita tidak suka sesuatu, jangan cepat-cepat mengambil loncatan kesimpulan, langsung bilang itu bukan passion, bukan hal-hal yang berhubungan dengan diri kita. Tetapi sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah makna kita terhadap hal tersebut. Kalau kita tidak suka sesuatu, ada apa di balik itu? Bisa jadi mungkin karena ada Yes. trauma atau kejadian gitu Ya. 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 Menarik loh. Misalnya ada hal yang saya tidak suka, sebenarnya ada apa? Padahal kalau menemukan makna sebenarnya itu adalah yang akan semakin melengkapi dan itu membuat kita tuh semakin upgrade ya sebenarnya ya. Ya, betul. Makanya saya bilang tadi gudangnya nggak terbatas. Gudangnya Ya, nggak Bang. terbatas. You can be anything, ya, yang Oh, sudah Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah gariskan gitu. Itu ya bisa ya ya jadi ya. apapun. Menarik, menarik. Gudangnya tidak terbatas karena kita memiliki Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dan Tuhan itu ada dalam diri Yes, kita yang bisa bekerja dalam diri kita. Dan yes, itu tidak terbatas. yes, Hanya saja, seringkali yang membatasi. Nah, saya ingat banget, seringkali yang membatasi adalah diri kita sendiri. Bahkan kita yes, sendiri yang bilang tidak bisa. Jangan sampai kita sendiri ya, yang bilang kita tidak bisa. Padahal Tuhan itu tidak pernah ya, menyerah terhadap kita. Tuhan sudah memberikan gudang, ya, memberikan, hari ini kita belajar passwordnya itu ya. Dan kita perlu eksplorasi ya, dan terus mengembangkannya. Wow, ini adalah mindset ya. Mindset. Tadi saya menarik betul. banget tentang makna. Seberapa powerfulnya bagaimana kita memaknai sesuatu sehingga itu bisa mengubah kehidupan kita nih untuk kita bertumbuh dan Iya, berkembang. Boleh nggak coach sharing? Boleh nggak? Seberapa iya. powerfulnya Nah, sebuah makna itu? bicara mengenai makna, ini bicara mengenai apa yang kita percayai sebetulnya. Dan kalau bicara makna tuh ada 7 dimensi makna. Ya, Udah bahas 7 bisa sampai malam nih. siap mendengar. Ya, jadi yang pertama itu adalah kita bilang dengan bahasanya saya ya, itu adalah bagaimana kita menciptakan state kita. Nah, bicara tentang state aja ini panjang nih, kita lewatin ya Ya, state ya. Dan kedua adalah intention, tujuan. Ya, nah ada satu kata-kata yang menariknya luar biasa begini. Uh,
energi, ya, energi ini saya sampai catat ya, energi flows where attention goes as directed by intention. Jadi maksudnya begini, energi kita itu bisa kita munculkan ya dengan apa? Dengan rasa ketertarikan kita, attention ditambah dengan tujuan. Makanya kalau ada orang bilang begini, saya nggak bisa tuh, saya belum berhasil, oh berarti kamu kurang menginginkannya. Misalnya katakan saya bilang sama Bu Ili, saya berat badan saya nggak turun-turun, Bu. Berarti kamu kurang menginginkannya. Kalau kamu menginginkannya, you get it. Ibu menginginkan menjadi seorang trainer yang menginfluence banyak orang. Itu perjalanan yang nggak mudah, but you really want to get it. When you really want to get it, your attention, soalnya intentions itu jadi satu, itu menimbulkan energi yang kuat. Dan Ibu Ili, you make it, gitu. Sekarang influence-nya besar sekali. But it's not an easy trip, bener gak sih, Bu? Oke. Menarik sekali nih Coach nih. Oke. Ya, jadi Berikutnya bagaimana kita memaknai, ya. Lalu ada banyak hal, ya. Tadi saya bilang ada 7. Contoh lagi biar lebih mudah. Saya bangun dengan cerita-cerita yang sederhana. Contoh misalnya, saya bersama istri suka makan. Tapi istri saya tuh suka banget makan dalam mobil. Dia nggak suka tuh makan di dalam. Apalagi tempat makannya mungkin kurang pas buat dia. Nah, saya nggak suka. Tapi kalau maknanya saya nggak suka, lu menyebalkan banget, kamu menyusahkan banget, wah itu terjadi pemberontakan yang nggak bagus. Kita itu nggak mood jadi berantem. Tapi saya mulai memaknai dengan cara yang memberdayakan. Apa? Istri saya ini ingin kebersamaan dengan saya. Wow. Di mobil berdua ngobrol. Kan romantis ya, pakai lampu mobil. Iya. Ya, terus kan saya juga nggak tahan tuh ribet-ribet tuh, Bu Ili. Mesti ngelap-ngelap gitu ya, pelan-pelan makannya. Saya nggak bisa begitu. Tapi saya memaknainya, oh ini latihan kesabaran saya. Supaya saya bisa lebih sabar. Tahu nggak apa yang terjadi? Bukan karena saya takut dengan istri saya, oh bukan. Tapi karena saya menghormati dia sebagai partner saya, sebagai coach saya, sebagai orang yang saya sayangi, lalu saya mulai memberikan makna dalam hidup saya. Ini udah berkali-kali kita makan dalam mobil bertahun-tahun. Dan saya menikmati sekarang gitu. Jadi itu tergantung bagaimana memaknainya. Kalau kita memaknai dengan cara yang tepat, itu akan memberdayakan kita. Kalau kita memaknai dengan cara yang salah, itu akan merusak kita gitu. Makanya makna ini tergantung. Kualitas hidup kita tuh tergantung makna. Bapak Ibu boleh bilang saya orang yang beragama, saya orang yang percaya Tuhan. Tapi kalau kita memaknai dengan cara yang salah, kita juga akan mengalami kualitas kehidupan yang sulit. Bicara tentang potensi, makna ini sangat-sangat luar biasa. Ini mesin pencetak passion kok. Ini mesin pencetak passion makna ini. Kalau kita bisa memaknai, contoh, salah satu dimensi makna yang ada adalah power. Tentang kemampuan. Kan sering kali kan, ayo, wah nggak bisa, saya nggak bisa. Kamu nggak bisa, emang kamu pernah coba? Kamu tidak bisa atau belum bisa? Ya, seringkali kita juga memaknai dengan cara yang salah. Contoh, kepercayaan diri, self-confidence. Saya nggak percaya diri, Ya jelas kamu nggak percaya diri, orang kamu nggak bisa. Kamu belum dilatih. Saya tidak percaya diri dalam menerbangkan pesawat terbang. Kenapa saya tidak percaya diri menerbangkan pesawat terbang? Karena saya nggak punya keterampilan itu. Tapi kalau saya belajar, saya akan memiliki keterampilan itu, lalu saya akan memiliki kepercayaan diri. Sebenarnya bukan kepercayaan diri yang mereka bicarakan, tapi bicara mengenai harga diri, nilai diri. Wow. Mereka sebenarnya kita tuh sering kali bicara itu bukan masalah keterampilan, tapi nilai diri. Kita merasa kita tidak bisa karena kita tidak bisa. Tapi kita perlu ngerti bahwa begini, nilai diri kita itu tidak pernah berkurang dari awal kita diciptakan sampai hari ini. Nilai diri kita 100% masih sama. Kitanya yang sering mendiskon. Yes. Contoh, kita sering mendiskon ya. Betul. Contoh ada yang bilang, wih kamu pinter banget, wih kamu cakep banget, wih kamu cantik banget. Oh, enggak. Wih kamu putih ya, kamu badannya kurusan atau badannya apa? Oh enggak. Enggak lah. Kita mendiskon diri kita terus, sehingga kita tidak bisa menikmati segala sesuatunya yang ada. Itu makna, itu bicara mengenai makna banyak sekali. Wow. Saya jadi ingat nih Coach nih, bahwa tadi sempat dibahas pada saat kita
memaknai, maka kita bisa menciptakan passion. Dan saat kita memaknai itu merupakan sebuah kunci yang kita bisa tuh melihat bahwa di dalam diri kita itu ada gudang, dalam gudang dalam diri kita itu ada banyak hal yang bahkan unlimited ya, tak terbatas karena Yes. Tuhan yang bekerja dalam diri kita tak terbatas. Saya jadi ingat pengalaman saya sendiri. Saya ada sesuatu yang Hmm. menghambat saya, yaitu kalau saya melihat Hmm. sebuah masalah, itu saya udah merasa ini adalah masalah gitu, masalah yang besar. Hmm. Kemudian saya jadi Hmm. takut. Nah, saya melihat masalah ini maknanya adalah sesuatu hambatan dan membuat saya jadi takut. Tetapi pada Hmm. saat saya melihat dengan makna yang berbeda, bahwa Hmm. masalah yang saya hadapi itu adalah bukan hambatan, tetapi ini adalah Hmm. sebuah pembelajaran untuk saya Hmm. belajar lebih baik lagi, dan di sini Hmm. saya menjadi kreatif untuk bisa menemukan Ya, solusi. Waktu saya menemukan yes. makna yang berbeda, saya lihatnya jadi nggak takut. Kemudian saya jadi Ya, menghadapinya nggak takut. Oh oke, apalagi oke, yes. setelah ini apa ya solusinya, apa ya. Dan ternyata Yes. waktu kita percaya setiap masalah itu kalau kita mau belajar ada solusinya, dan akhirnya ketemu loh. Dan itu nggak Betul. membuat stagnasi. Kalau enggak itu jadi Yes. melumpuhkan, muter-muter, nggak lakukan sesuatu. Udah gitu, hal satu lagi adalah makna terhadap kegagalan. Nah ini juga Ya. penting banget nih kepada para orang tua waktu ingin Hmm. mengembangkan potensi anak. Anak Hmm. itu loh ya, nggak pernah Hmm. di apa ya, di appreciate waktu gagal. Benar nggak ya? Ya, Yang ya, di ya, ya, appreciate ya. itu adalah waktu berhasil, lalu achievement-nya itu tercapai sesuai dengan harapan orang tua, baru orang tua tuh bilang mama papa bangga. Padahal Ya, mana nih orang tua nih waktu anaknya gagal, wah it's okay mama ya, bersyukur loh kamu tuh gagal gitu, nggak ada ya, ya. ya, Sehingga ya. anak itu melihat kalau gagal itu adalah salah, gagal itu adalah sebuah bencana, gagal itu adalah sesuatu yang harus Ya, dihindari. Sehingga betul. daripada nanti gagal, lebih baik jangan lakukan sesuatu, memastikan Ya, saya bisa baru mau lakukan. Padahal kan ya. kalau seandainya makna terhadap kegagalan itu adalah pembelajaran untuk kita lebih baik Hmm. lagi, kesempatan untuk Hmm. kita maju. Nah, itu Hmm. makna itu akan sangat akhirnya Ya, berani mencoba, berani melakukan betul. apapun daripada tidak lakukan apapun. Nah, ini penting banget ya untuk kita membangun potensi selain untuk kita sendiri juga untuk anak-anak kita ya coach ya. Betul, Wow, betul. Setuju, setuju. saya Dan memang ketabok tuh. sebenarnya kalau kita bicara tentang gagal, nggak ada yang gagal kok. Kita tuh Ya, nggak pernah ya, ya. gagal sebenarnya. Kita nggak pernah. Kita Nah, ini cuman, makna nih. Heeh. ya, contoh misalnya saya mau belajar bahasa Inggris. Yes. Ya, saya belajar bahasa Inggris, awal-awal saya tidak menguasainya. Lalu 1 bulan, 2 bulan saya berkembang, terus tiba-tiba ujian gagal. Apakah gagal? Bukan. Kita hanya pada saat itu buat progres. Kita buat progres. Buat Coba kita lihat kalau progres. kita, iya, 0 sampai 10, kita di mana? Oh, ada di angka 3. Oke, yuk stand up again, try again. Nah, maju lagi. Nggak ada yang gagal. Hanya itu tadi maknanya. Berarti Makna. gagal itu adalah akhir daripada segalanya. Padahal bukan hambatan, tapi jembatan. Bukan kesulitan, Wow. tapi kesempatan. Kan banyak ya, gitu yang Wow, bisa iya kita keren lihat ya. banget. Iya kan? Kan bisa lihat Iya, banyak hal gitu loh. Jadi kalau nggak ada mantap, yang mantap. aduh kok nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, kita cuma belum tahu caranya. Kalau kita cari tahu, Hmm, kita akan temu jalannya. mantap, mantap. Mantap, 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 mantap banget, mantap banget. Yuk, Bapak Ibu dan teman-teman yang hari ini hadir, boleh berikan love yang banyak banget, luar biasa banget nih, apresiasi untuk Coach Lukito yang benar-benar memberkati kita dan tidak berasa sudah 1 jam nih Coach Lukito. Wah Ya, sayang banget ya, rasanya waktunya kurang. Next time ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Aduh terima kasih siap, banget siap, siap. karena bersedia Sama-sama, menyediakan sama-sama. waktu, ya Sama-sama, Ibu. sharing tentang tadi itu membahas tentang apa sih bedanya minat, bakat, potensi, dan talenta. Ya, Kemudian sudah ya. dijelaskan, kemudian juga bagaimana mengembangkannya, yaitu fokus, dan terakhir juga kita membahas tentang makna, makna yang bisa membuka banyak hal di dalam hidup kita. Dan seringkali Betul. hambatan-hambatan yang terjadi itu adalah makna-makna yang kurang tepat ya, Coach ya. Ya, Nah, betul. ya, dan akhirnya karena kita perlu mengakhiri, terima kasih banget ya. Mungkin ada closing statement dari Coach Lukito yang akan menguatkan kita semuanya dan pasti memberkati kita. Ya, kalau kita bicara tentang membangun potensi anak-anak, Bapak dan Ibu, kita perlu merelakan diri kita untuk menjadi manusia.
Karena Oh, kita wow, manusia. merelakan diri kita menjadi manusia. Oke, lanjut Ya, coach karena ya. selama ini kita nggak merelakan. Contoh misalnya, Mm-mm. waktu anak-anak kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita marah. Marah sama anak-anak, marah sama diri kita mulai menyakiti diri kita mulai menyalahkan pasangan kita, dan kita nggak bisa menikmati hidup. Oke, Bapak dan Ibu, oke. kalau Bapak Ibu mau membangun potensi anak-anakmu, jadilah manusia. Biarkan Bapak Ibu merasakan sedih, rasa kesal, rasa marah. Biarkan. Semua itu kita perlu lewati gitu. Sehingga kita itulah manusia. Ya, kita ini manusia. Jadi jangan maksakan diri kita untuk menjadi sempurna. Betul Karena kita sekali, sebenarnya kita sudah ini bisa. manusia. Oke. Iya, kita bisa buat salah, kita bisa buat sesuatu yang mungkin tidak pas, mungkin kita tidak mood. Jadi kita Mm-mm. perlu belajar untuk, ya sudah, relakan saja, nggak apa-apa, Iya, kita coba lagi. Dan oke. tanggung Mm-mm. jawab besar Mm-mm. kita itu bukan untuk memberikan anak-anak kita itu sebuah fasilitas yang wah sehingga mereka jadi orang terbaik. Enggak, sekali lagi fasilitas yang hal yang perlu kita bisa lakukan adalah, ya udah, cintai dirimu, cintai anak-anakmu, dan segala Wah, sesuatu yang mungkin tidak pas, nikmati saja. Jadilah ya, manusia dalam bentuk anak-anak kita. Itu dia. ya, ya, ya. Eh, saya, aduh, mau menggarisbawahi terharu sekali. Mencintai ketidaksempurnaan, mencintai hal-hal yang selama ini kita lihat kurang, Iya, mencintai waktu kita sedih, mencintai waktu mood kita nggak baik. Jadi itu iya, sebenarnya tadi fondasi yang dinamakan cinta itu penting banget ya. iya, iya, Mencintai keberadaan kita sebagai manusia dengan keterbatasan juga itu juga perlu dicintai ya, gitu iya, ya. iya, iya, iya. Wow, 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 thank you banget Coach nih. Sekali lagi Sama-sama terima Ibu. kasih banget ya. Dan banyak loh yang Sama-sama. memberikan afirmasi, memberikan konfirmasi Ya, bahwa apa yang di-sharingkan oleh Coach ini nih keren banget dan sangat thank memberkati. you, Demikian sama-sama. juga saya pada malam Sama-sama. hari ini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang hari ini hadir, sayang sekali nih, nggak berasa waktu kita udah 1 jam dan kita akan akhiri. Sekali lagi, terima Ya, kasih banget Coach Lukito dan jangan lupa ikuti follow Instagram Coach Lukito Sutanto untuk bisa mengikuti perkembangan-perkembangan kelas-kelas yang akan dibuka, kelas-kelas yang akan diajar oleh Coach Lukito sendiri. Dan saya sendiri juga pernah mengikuti kelasnya. Saya sangat diberkati. Dan saya juga menanti kelas-kelas yang lain yang dibuka oleh Coach Lukito. Terima kasih ya Coach ya. Selamat malam. makasih Ibu, Tuhan makasih, berkati. thank you, Selamat malam thank Bapak you, Ibu makasih. semuanya. Sampai jumpa ya. Ya, bye Bye. bye, thank Ya, you, Tuhan God berkati. bless. Saya tutup ya. Boleh. Salam ya Coach Ya, ya. ya, Buat salam sama Bapak sama anak-anak juga. sama juga buat Ibu dan juga anak-anak. Sampai jumpa. Minta bye bye. Bye.